Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya pada video kali ini dengan materi senyawa karbonil yang kedua. Pada video sebelum ini 2B senyawa karbonil itu materi berisi tentang reaksi kondensasi aldol, kondensasi aldol silang, dan reaksi Claisen-Schmidt. Kemudian pada video kali ini akan kita teruskan dengan subbab ke 4, 5, dan 6, yaitu yang keempat kondensasi aldol intramolekuler, berikutnya sintesis ester malonat, dan yang terakhir adalah sintesis ester asetoasetat. Sebenarnya untuk yang kelima dan keenam itu agak berbeda karena gugus fungsi yang terlibat adalah gugus fungsi ester, sedangkan yang 1 sampai 4 itu adalah gugus fungsi aldehid dan keton. Namun tidak apa, kita gabungkan dengan bab berikut, yaitu senyawa polifungsional yang memiliki gugus karbonil atau ester. Untuk subbab yang keempat, yaitu kondensasi aldol intramolekuler. Sebenarnya aldol ini, reaksi ini tidak berbeda dengan kondensasi aldol sebelumnya ya. Untuk kondensasi aldol yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, itu adalah kondensasi aldol intermolekular. Jadi reaksi kondensasi antara dua molekul yang berbeda, di mana dua-duanya memiliki gugus karbonil, baik keton atau aldehid. Nah, jika kita memiliki senyawa dikarbonil, satu senyawa yang memiliki dua gugus karbonil, jika kita reaksikan dengan basa, maka akan terjadi reaksi kondensasi aldol intramolekular. Jadi kondisi yang dibutuhkan juga sama ya. Nanti akan membentuk suatu senyawa siklik. Contohnya jika kita memiliki senyawa 1,4 diketon seperti 2,5-heksadienon, itu akan menghasilkan produk siklopentanon jika direaksikan dengan basa tadi ya. Dan jika kita memiliki 1,5 diketon seperti 2,6-heptadienon, maka akan menghasilkan sikloheksanon dalam suasana basa. Nah, bagaimana kita mempelajari reaksi kondensasi aldol intramolekular? Ini adalah contoh 1,4 diketon ya. Kenapa disebut 1,4 diketon? Karena posisi karbonil itu berjarak 4 ya. 4 angka. Kalau mau kita tulis mungkin begini. 1, 2, 3, 4. Jadi biasa disebut dengan 1,4 diketon. Penomorannya beda dengan jika memberi nama senyawa ya. Kalau memberi nama senyawa, nomor 1-nya ada di metil. Bisa dari ujung yang atas, bisa ujung dari bawah. Sama saja karena itu simetris. 2,5-heksadienon. Nah, jika 2,5-heksadienon ini kita berikan katalis basa dalam pelarut etanol, maka akan terjadi reaksi kondensasi aldol, di mana
pada video kemarin, syarat terjadinya reaksi kondensasi aldol adalah memiliki H-alfa. Nah, di sini H-alfanya yang berwarna biru ya. Sebenarnya metil yang atas atau metil yang bawah sama saja, sama-sama H-alfa. Jadi bisa kita pilih salah satu. Kemudian hasilnya di sini aldehid karbonil tak jenuh alfa beta. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa hasilnya bukan beta hidroksialdehid ya? Beta hidroksialdehid. Jadi reaksi kondensasi aldol memang biasanya kan hasilnya berupa beta hidroksialdehid. Jadi mestinya ini ada OH, ada CH3 di sini. Ini alfa, ini beta. Jadi ini beta hidroksiketon atau beta hidroksialdehid. Jadi sebenarnya memang reaksi kondensasi aldol intramolekular itu akan melalui tahap beta hidroksiketon, baru kemudian mengalami dehidrasi, membentuk suatu senyawa karbonil tak jenuh alfa beta ya. Untuk mekanisme reaksi kondensasi aldol intramolekular itu mirip dengan kondensasi aldol biasa atau intermolekular. Perbedaannya hanya baik nukleofil maupun elektrofil itu terletak pada senyawa yang sama. Jadi kalau nukleofilnya melepas H-alfa yang di atas, maka nukleofilnya adalah yang atas, kemudian elektrofilnya adalah karbonil yang di bawah. Jadi ini akan menyerang karbonil yang di bawah. Begitu dan sebaliknya ya. Berikutnya nanti akan kita lihat. Oh ya, mungkin saudara akan berpikiran juga bahwa H-alfanya bukan hanya pada metil, tetapi di sini juga H-alfa. Jadi mungkin akan berpikir bahwa untuk H-alfa yang di bawah, yang misalnya yang terlepas adalah H-alfa tersebut, maka yang diserang adalah karbonil yang atas. Itu secara teori ya. Kita bahas pada slide berikut. Nah, jadi ada dua kemungkinan ya untuk senyawa 25 heksadion. 25 heksadion. Heksana yang memiliki 2 keton. Jadi ada dua kemungkinan A dan B ya, di sini terlihat. H-alfa yang pertama itu yang berwarna biru. Kemudian H-alfa yang kedua yang B itu berwarna hijau. Secara teori dua-duanya dapat terjadi ya. Jadi kemungkinan hasilnya tidak 100%. Secara teori akan terdapat byproduct. Untuk yang A, kita lihat yang A dulu, H-alfa yang biru ya. Tentu masih ingat bagaimana cara membentuk nukleofil ya. Mungkin saya ulang kembali, salah satu nukleofil itu adalah jika dia bermuatan negatif. Dan bagaimana kita membentuk 25 heksadion agar dia bermuatan negatif, maka kita tambahkan katalis basa. OH- dari basa itu akan menyerang H-alfa ya, akan menyerang H-alfa. Jadi ini ada OH-
menyerang H alfa, sehingga CH3 yang atas, yang berwarna biru itu nanti menjadi metilen, CH2 negatif. Kemudian CH2 negatif menyerang karbon-karbonil yang bawah, panah yang A ya. Kemudian mesti masih ingat kalau CH2 menyerang ya nukleofilnya menyerang C karbonil, maka akan menggeser satu dari ikatan rangkap CO karbonil ke arah O, sehingga terbentuk O negatif. Kemudian langkah berikutnya O negatifnya diasamkan, sehingga akan terbentuk beta hidroksikarbonil. Nah, ini beta hidroksiketon. Nah, dari beta hidroksiketon ini nanti jika bereaksi lebih lanjut akan terjadi dehidrasi. Jadi karena ini reaksinya berwarna, sehingga akan menjadi lebih mudah untuk dipahami reaksinya secara bertahap. Sehingga nanti hasil akhirnya akan berupa ini. Karbonil tak jenuh alfa beta. Karbonil tak jenuh alfa beta. Jadi tak jenuhnya terletak pada posisi C alfa dan C beta. Nah, itu kalau yang bereaksi yang terlepas adalah H alfa yang dimetil, yang A. Kemudian kita bahas jika H alfanya itu yang B, yang berwarna hijau. Jika kita tambahkan OH- akan menangkap H alfa yang ada di situ, sehingga C-nya akan bermuatan negatif dan menyerang C karbonil yang atas, kemudian ini jadi naik, sehingga terbentuk O negatif. Nah, setelah terbentuk O negatif, kemudian diasamkan sehingga terbentuklah beta hidroksiketon. Ini juga beta hidroksiketon. Dan bereaksi lebih lanjut, membentuk suatu karbonil tak jenuh alfa beta yang kedua. Itu secara teori. Tetapi kalau di lab, di mana senyawa yang terbentuk itu selalu adalah senyawa yang memiliki stabilitas yang lebih stabil ya, energi yang lebih rendah. Nah, untuk yang senyawa yang bawah, 2-metil siklopropenil etanon itu tidak stabil karena dia terlalu tegang ya kalau membentuk siklopropenil, terlalu rigid begitu ya, jadi dia akan mudah terbuka kembali cincin-nya, sehingga kalau dikerjakan di lab itu akan sangat sulit terjadi. Baik, kita lanjut contoh berikutnya untuk 1,6 diketon. Nah, ini tidak berwarna. Kalau kita lihat dari senyawa ini, ada dua jenis H alfa, ya. Kalau jumlah H alfanya kan ada metil di sini. Kemudian ini metilen, ini juga, kemudian ini. Kalau pertanyaannya berapa jumlah H alfa, jumlahnya ada 10. Kalau jenis H alfa, jumlah H alfa itu 10. Kalau jenisnya hanya ada 4, hanya ada 2 ya, metil dan metilen. Karena kanan dan kiri simetris, jadi sama. Nah, bagaimana kemungkinan reaksinya? Kita lihat yang atas. Jika H alfa yang kita pakai itu yang metil yang sebelah ujung paling kanan,
yang ini, ditambahkan OH-, ini dari OH- ya, menangkap H+, maka akan terbentuk nukleofil yang ini. Nah, jika nukleofilnya metil yang sebelah kanan, itu akan menyerang karbon-karbonil yang sebelah kiri. Kemudian sesuai aturan oktet, C karbonilnya harus melepas sepasang elektron ke arah O, sehingga akan terbentuk senyawa siklis. Nah, untuk mempermudah senyawa siklisnya itu cincin anggota berapa, bisa diberi nomor ya. Misalnya ini 1, 2, 3, 4, karbonnya yang diberi nomor 6, 7, 8. Jadi ada 8 karbon. Kemudian untuk siklisnya kita beri nomor juga ya. Nomor satunya yang mana? O negatifnya nomor 7. Yang mengikat 7 ini 8. Pastinya ini 6, 5, 4, 3, karbonilnya nomor 2, ini karbon nomor 1. Nah, kalau karbonnya kita beri nomor, insya Allah kita tidak akan salah cincinnya ada berapa karbon. Kalau tidak diberi nomor, mungkin hasilnya bisa jadi 6 karbon dalam cincin, gitu ya, meleset 1. Nah, itu kemungkinan yang pertama, dan dia tidak terbentuk. Walaupun secara teori dia bisa terbentuk, tetapi di lab dia tidak terbentuk. Kenapa? Kalau yang reaksi yang pertama tadi, yang siklopropil ya, siklopropena tadi terlalu rigid, terlalu tegang sehingga dia tidak stabil. Nah, kalau yang ini karena jaraknya terlalu jauh ya, terlalu jauh sehingga kemungkinan terbentuknya reaksi kondensasi itu kecil. Jadi apa yang terbentuk bisa kita lihat pada reaksi yang di bawah, pada kemungkinan H-alfa yang berikutnya ya. Tadi kan H-alfanya ada di metil dan ada di metilen. Nah, yang kedua ini nukleofilnya H-alfa di metilen. Ini nukleofil yang kedua. Metilen sebagai nukleofil yang telah melepaskan H positif tadi ya, dia menyerang C karbonil, kita beri nomor lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita lihat nanti cincinnya adalah dari C nomor 3 sampai C nomor 7, sehingga dia cincin anggota 5. Jadi ini 8, 7, 6, dari 7, 6, 5, 4, 3. Duanya karbonil, ini nomor 1. Nah, dua-duanya secara teori membentuk beta hidroksiketon ya, beta hidroksiketon. Nah, kalau yang bawah ini dia dapat terbentuk dengan baik kalau dicoba di lab karena kestabilannya cukup tinggi ya, tidak terlalu regang, tidak terlalu kaku, tegang, dan tidak terlalu lemah ikatannya, tidak terlalu jauh untuk bereaksi. Jadi kalau dari nomor 1 ke nomor 7 itu kan jaraknya jauh, jadi kemungkinan untuk bereaksi itu kecil. Baik, kita lanjutkan. Dari dua kemungkinan tadi ya, kenapa ada yang terbentuk dan ada yang tidak ya, itu karena fakta bahwa semua langkah dalam mekanisme itu reversible atau dapat balik. Sehingga
keseimbangan dapat tercapai. Nah, dengan demikian produk yang diinginkan adalah produk yang relatif bebas regangan, tidak terlalu tegang gitu ya. Sehingga dia akan jauh lebih stabil daripada jika cincinnya kecil. Nah, untuk alasan yang sama, maka reaksi aldol intramolekul 1,5-diketon hanya menyebabkan produk sikloheksenon daripada asil siklobuten. Itu nanti bisa dicoba. Nah, ini ada latihan. Bisa dicoba dikerjakan ya. Di sini ada 26 heptadienon. Ada 2 kemungkinan H-alfa ya. Sama metil dan metilen. Coba prediksikan bagaimana dia bisa membentuk 2-metil sikloheksenon. Kemudian soal yang kedua, silahkan dicoba dan nanti di-upload di Classroom. Baik, kemudian kita lanjutkan dengan sintesis ester malonat. Di sini agak berbeda karena kita membahas ester ya. Nah, ini sintesis ester malonat itu maksudnya bukan kita membuat ester malonat ya. Ini memang nama sintesisnya, nama reaksinya agak istimewa ya. Biasanya kalau kita sebut sintesis kalkon, nah itu kalkon yang kita sintesis. Kalau kita mau sintesis benzal aseton, itu benzal aseton yang kita sintesis. Tapi khusus untuk sintesis ester malonat dan sintesis ester asetoasetat, itu yang kita sebutkan adalah bahannya ya. Jadi kalau sintesis ester malonat itu adalah reaksi yang menggunakan bahan ester malonat. Sedangkan yang disintesis adalah suatu asam karboksilat. Asam karboksilat. Bahannya apa? Bahannya adalah ester malonat dan alkil halida. Bisa kita lihat alkil halida RX setelah direaksikan dengan ester malonat sintesis, hasilnya akan berupa asam karboksilat RCCOOH. Jadi kita mendapat tambahan 2 karbon ya. Yang tadinya hanya R, ini R. Pada asam karboksilat mendapat tambahan 2 karbon. Jadi nanti misalnya ada soal, usulkan mekanisme reaksi sintesis asam propanoat misalnya. Asam propanoat itu berarti CH3, CH2COOH. Itu artinya yang 2 karbon itu adalah dari ester malonat ya. R-nya adalah hanya 1 karbon. Nah, bagaimana mekanisme reaksinya bisa kita lihat pada slide berikutnya. Dietilpropanoat yang biasa disebut dengan dietil malonat relatif asam ya, karena hidrogennya diapit oleh 2 gugus karbonil. Tepatnya 2 gugus ester ya, karena karbonilnya dari ester. Dengan demikian ester malonat itu sangat asam. H-alfa pada ester malonat itu sangat asam karena diapit 2 buah karbon. Dengan demikian H-alfanya akan sangat mudah disubstitusi dengan alkil halida menghasilkan ester malonat tersubstitusi. Nih, H-alfa yang sangat asam
Karena di sini ada karbonil, di sini ada karbonil. Jadi karbonilnya di kanan dan kiri. H-alfa yang diapit 2 karbon, dia akan lebih asam daripada H-alfa yang hanya bersebelahan dengan 1 karbonil. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan reaksi kondensasi aldol, di mana H-alfa itu dilepas dengan cara ditambahkan katalis basa, maka untuk sintesis ester malonat, basa yang kita butuhkan adalah basa yang sesuai dengan esternya. Nah, ini esternya kan etil ester ya, etil ester. Maka basa yang dibutuhkan adalah etanolat. Jadi kita tambahkan natrium etanolat. OET itu etanolat, ETOH itu bukan etoh ya, tetapi itu etanol. Jadi kalau misalnya ester di kanan kiri itu etil ester, ini etil ester, ini juga etil ester, maka yang ditambahkan adalah etoksida. Jika esternya itu metil ester, kanan kiri metil ester, maka yang ditambahkan adalah natrium metanolat, harus sesuai. Jadi langkah yang terjadi adalah basanya, etanolatnya itu akan menangkap H, sehingga ester malonat menjadi bermuatan negatif, sehingga ini nanti akan sangat baik digunakan sebagai nukleofil. Nah, jika nukleofil dari ester malonat itu direaksikan dengan alkil halida, Rx gitu ya, X itu karena halida terletak di sebelah kanan sistem periodik unsur sehingga dia bersifat elektronegatif, maka jika dibandingkan dengan R, maka yang bermuatan lebih miskin elektron itu adalah R-nya, sehingga nukleofilnya menyerang R. Nukleofil menyerang R, kemudian ikatan antara R dan X lepas ke arah X. Sehingga 1 hidrogen alfa disubstitusi dengan gugus R, dan ini mestinya tambah X negatif. Jadi kita dapatkan ester malonat di mana salah satu H-alfanya tersubstitusi oleh R. Nah, kalau kita lihat, ini kan masih punya 1 H-alfa ya. Tentu saja dia juga bersifat sangat asam, karena masih tetap diapit 2 karbonil, sehingga kemungkinan H-alfa tersebut masih bisa disubstitusi lagi dengan alkil yang lain. Jadi di sini kita lihat berikutnya, yang ini masih bisa disubstitusi lagi dengan cara yang sama. Jadi ini ditangkap H-alfanya sehingga bermuatan negatif, lalu kita tambahkan R aksen. R aksen itu boleh sama dengan R, boleh beda ya. Jadi boleh R aksen, tergantung apa yang diinginkan. Ini menangkap R plus X. Jadi di sini 2 buah hidrogen disubstitusi dengan 2 buah alkil, sehingga disebut dialkilated malonic ester. Ester malonat dialkilasi. Nah, apa akibatnya jika kita aplikasikan? Tentu saja nanti akan kita dapatkan 2 buah alkil baru pada ester malonat. Kemudian jika kita sedikit kembali ke ester malonat yang teralkilasi tadi ya. Ini alkilasinya 1, masih punya 2 buah
ester, jika kita mengingat kembali pada kimia organik dasar, maka jika ada gugus ester yang dihidrolisis pada suasana asam, ya, H2O dan H+, maka esternya akan menjadi karboksilat, ya, dengan dipanaskan, ya. Jadi asamnya kita pakai asam kuat, asam klorida, dan dihidrolisis, ditambahkan air sambil dipanaskan, maka akan terbentuk dikarboksilat. Sebenarnya pemanasannya mungkin di akhir, ya, untuk melepaskan karbon dioksida. Jadi sebenarnya sebelum didapatkan senyawa karboksilat, ini melalui tahap ini dulu, RCOOH, H, ini COOH, ini H3O+. Jadi dua buah ester dihidrolisis dalam suasana asam, dia menjadi dua buah asam, baru kemudian dia terdekarboksilasi. Jadi salah satu CO2-nya hilang. Dan tentu saja ada syarat khusus bagaimana CO2 itu bisa lepas, bisa terjadi dekarboksilasi, ya. Jadi dekarboksilasi itu tidak bisa terjadi begitu saja pada semua asam karboksilat, tetapi ada syaratnya, yaitu jika gugus karboksil itu terletak pada posisi beta dari karbonil yang lain, gitu, ya. Jadi misalnya ini alfa, ini beta. Jika kita ingin mendekarboksilasi gugus asam karboksilat, syaratnya dia harus terletak pada posisi beta dari karbonil yang lain. Nah, di sini karbonil yang lain adalah dalam bentuk asam juga, ya, diasid, diasam. Yang hilang yang warna apa? Di sini ditunjukkan agar mudah, itu yang hilang yang warna hijau, ya, yang warna hijau. Jadi ini terletak pada posisi beta dari karbonil yang pink, ini alfa, ini beta. Jadi dia memenuhi syarat sehingga bisa terjadi dekarboksilasi, sehingga terbentuk suatu enol di mana enol itu bertautomerisasi dalam bentuk keto. Enolnya yang ini, enolnya alkena alkohol. Kemudian dia bertautomerisasi dalam bentuk keto. Nah, di asid bisa terdekarboksilasi, kemudian beta keto asid itu yang bawah. Ini bedanya ini, ya, yang ini R, yang ini OH. Yang di bawah itu keto, yang atas asam. Sama-sama karboksil. CO2 yang dibuang itu terletak pada posisi beta dari karbonil yang lain. Untuk yang di atas ini nanti untuk sintesis ester malonat, ya, ini. Ester malonat.
Kalau yang ini untuk yang ester asetoasetat pada subbab nomor 6. Jadi kalau kita ringkas kembali sintesis ester malonat, yaitu sintesis suatu asam karboksilat dari suatu alkil halida dengan cara mereaksikan dengan ester malonat, di mana pada produk mendapat tambahan 2 buah karbon ya. 1, 2. Jadi di sini hanya R, di sini R plus 2 karbon. Oke, baik, mungkin bisa kita lihat dengan contoh. Nah, jadi ini rumus umumnya. Sebenarnya yang atas tadi juga sama dan berwarna lebih mudah, cuman tidak ada mekanisme reaksinya. Kalau di sini contoh mekanisme reaksi. Jadi ini H-alfa yang sangat asam karena diapit oleh 2 buah karbonil. Kemudian ini adalah basa yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan esternya ya. Kalau esternya etil ester, ya basanya etoksida. Ini etoksida menyerang H-alfa. Kemudian H-alfanya lepas, membentuk nukleofil. Kemudian nukleofilnya menyerang alkil halida. Alkil halida ya, sehingga terbentuk ester malonat tersubstitusi. Yang ini dalam bentuk ester. Kemudian hidrolisis dalam suasana asam dengan cara ditambahkan H+ dan H2O sehingga 2 buah ester itu terhidrolisis menjadi asam. Kemudian baru pemanasan dilanjutkan dan masing-masing gugus karboksil itu terletak posisi beta terhadap karboksil yang lain sehingga salah satu bisa dekarboksilasi. Di ini dihilangkan sehingga terbentuk RCH2COOH. Sedangkan jika kita inginkan 2 buah substitusi, maka reaksi yang tadi kita lanjutkan. Kalau yang di atas tadi kan sampai ini ya, sampai ini, dan ini masih punya H-alfa, maka ditambahkan etoksida lagi untuk melepas H-alfa, sehingga terbentuk nukleofil lagi, kemudian bisa ditambahkan RBR lagi, sehingga terbentuk disubstitusi. Jadi di sini R-nya 2. Sisa dari ester malonat adalah ini. 2 buah karbon. Oke, saya rasa sudah ada bayangan mestinya ya. Jadi kita bisa latihan bagaimana cara mensintesis asam heksanoat dan 2-metil heksanoid acid melalui jalur sintesis ester malonat. Bahannya apa? Jadi kita lihat dulu produknya. Kita ambil 2 buah karbon yang berasal dari ester malonat ya. Kemudian yang warna hijau ini adalah R-nya, artinya R-nya nanti akan memiliki 4 karbon. Jadi mungkin pakai butil bromida gitu ya. Bahan yang dibutuhkan adalah butil halida atau mungkin butil bromida ditambah ester malonat.
Nah, kalau yang di bawah, kita ambil juga 2 buah karbon yang ada COOH-nya. Ini yang berasal dari ester malonat. Sedangkan yang warna hijau adalah alkil halida yang ditambahkan. Nah, itu kenapa ada 2? Nah, artinya dia tersubstitusi 2 kali atau disubstitusi. Yang ini adalah C-nya 4, seperti tadi, butil bromida. Sedangkan bahan yang lain adalah metil halida ya. Halidanya bebas sebenarnya. Metil bromida juga boleh. Kemudian bagaimana cara sintesisnya? Untuk cara sintesis yang pertama, benar bahannya ini. Butil bromida dan ester malonat. Cara yang pertama tadi bagaimana? Bisa diingat kembali, yaitu perlu ditambahkan natrium etoksida karena esternya berupa etil ester. Kemudian pelarutnya etanol. Kemudian reaksi berikutnya adalah hidrolisis dalam suasana asam, dilanjutkan pemanasan sehingga terjadi dekarboksilasi. Ini bisa dilengkapi ya, plus CO2 plus apalagi Na apa? Bisa dilengkapi sendiri. Nah, mungkin kita perlu sedikit latihan, misalnya bagaimana cara sintesis asam butanoat melalui jalur sintesis ester malonat ya. Jadi kita lihat C butanoat itu CH3, CH2, CH2, COOH. Nah, langkah pertama tadi adalah kita cari mana yang berasal dari ester malonat. Kita ambil 2 karbon, ini dari ester malonat. Dan ini adalah R yang ditambahkan, etil ya. Jadi langkah pertama adalah CH, CO etil, ini CO etil plus etoksida etanol. Ini mengambil H alfa sehingga terbentuk CO etil, CO2 etil, H negatif. Nah, ini nukleofilnya. Kemudian ditambahkan, apa tadi yang dibutuhkan adalah metil bromida. Kalau kalian mengerjakan sih baiknya untuk satu baris itu hanya satu panah reaksi ya, jangan dibablaskan. Tapi ini karena layarnya sempit, tak bablaskan saja. Mungkin ke bawah ya. Plus CH3, CH2Br. Ini ke sana, ini ke sana. Hasilnya berupa CO2 etil, CO2 etil, H, CH2, CH3. Nah, sudah kita dapatkan ester malonat yang tersubstitusi. Kemudian dihidrolisis dalam suasana asam. Kemudian dipanaskan sehingga kita dapatkan asam.
COOH, COOH, CH, CH2, CH3. Kemudian dipanaskan sehingga terjadi dekarboksilasi ya. Jadi ini hilang, CO2-nya hilang, kemudian H sisa ini nempel di C sehingga terbentuklah CH3, CH2. Ini yang ini. Kemudian C yang ini mengikat apa? Mengikat dua buah H, 1, 2. Jadi ini CH2. Lalu mengikat lagi COOH. Jadi terbentuk asam butanoat. Kemudian untuk selanjutnya bisa latihan sendiri ya. Ada latihan soal. Ini ada latihan soal. Yang pertama, usulkan bagaimana mekanisme reaksi sintesis asam karboksilat dan prediksikan alkil halida yang diperlukan. Dan ada lagi latihan yang di bawahnya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu sintesis ester asetoasetat. Ini sebenarnya mirip sekali dengan sintesis ester malonat. Ya. Kalau yang sintesis ester malonat itu merubah alkil halida menjadi asam karboksilat, tetapi kalau yang sintesis ester asetoasetat itu adalah merubah alkil halida menjadi metil keton. Kalau yang tadi dari alkil halida menjadi asam karboksilat itu mendapat tambahan 2 karbon. Kalau yang sintesis ester asetoasetat dari alkil halida mendapat tambahan 3 karbon. 1, 2, 3. Jadi bedanya apa toh antara ester malonat dan ester asetoasetat? Bedanya hanya ini ya, yang ini ester, yang ini metil keton. Yang lain sama, langkah reaksinya, tahapannya juga sama, dekarboksilasinya juga sama. Jadi sebenarnya sangat mirip, hanya berbeda pada bahan dan produk ya. Prosesnya sama. Nah, ini untuk sintesis metil keton melalui jalur sintesis ester asetoasetat. Kondisi reaksinya sama, penambahan basa dalam pelarut etanol, kemudian ditambahkan alkil halida untuk mensubstitusi. Ini H-alfa, 2 buah H-alfanya juga sama-sama diapit 2 karbonil ya. Yang di sini karbonil keton, yang di sini karbonil ester. Tapi keduanya bersifat asam. Nah, yang atas ini adalah satu substitusi, di mana 1 H-alfa diganti dengan 1 alkil. Kalau yang bawah, karena produknya ini tadi masih punya 1 H-alfa, ini H-alfa disubstitusi lagi sehingga terbentuk disubstitusi. Untuk mengakhiri reaksi membentuk produk metil keton tetap sama juga karena ada ester. Ya, jadi alkilated asetoasetik ester itu diperlakukan sama seperti ester malonat tadi ya, ditambahkan H3O+, hidrolisis dalam suasana asam, kemudian dipanaskan sehingga terbentuk suatu metil keton dengan melepas CO2 dan
etanol. Nah, misalnya ini kalau kita mau latihan, bagaimana kamu akan membuat 2 pentanon dari jalur sintesis ester aseto asetat. Tadi kan di awal ya, dari alkil halida menjadi metil keton itu mendapat tambahan 3 karbon. Maka misalnya diminta mensintesis 2 pentanon COCH3, maka kita ambil 3 karbon karena 3 karbon dari metil keton ya, karena itu yang tersisa dari ester asetoasetat. Nah, ini kita ambil 3 karbonnya berasal dari ester asetoasetat. Kemudian ikatan yang terbentuk di sini, kemudian apa R yang ditambahkan? R yang ditambahkan adalah etil, jadi nanti bisa kita tambahkan etil halida. Etil halida. Nah, reaksinya adalah di sini etil bromida ditambahkan etil asetoasetat, kemudian pakai basa natrium etanolat, kemudian reaksi berikutnya hidrolisis dalam suasana asam dan dipanaskan sehingga terbentuk 2 pentanol. Saya rasa perlu ambil pensil atau pulpen dan kertas untuk mencoba mekanisme reaksi dari latihan yang ini. Baik, berikutnya ini ringkasan ya. Ringkasan dari etil asetoasetat menjadi produk alkil halida, di mana alkil halida yang dibutuhkan itu adalah yang RBR, R-nya ya. R-nya ini yang dari alkil halida, kemudian yang di blok kuning itu adalah dari ester asetoasetat. Kemudian reagennya jangan lupa ada 1, 2, 3 ya. Yang pertama basanya yaitu etanolat. Yang kedua alkil halida yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah reaksi hidrolisis dalam suasana asam dan dipanaskan. Kalau mau mencari mekanisme reaksi hidrolisisnya, buka kembali buku kalian pada mata kuliah kimia organik dasar. Nah, ini adalah ringkasan mekanisme reaksinya. Jadi hampir sama persis dengan sintesis ester malonat. Hanya bedanya kalau ester malonat metilnya ini diganti dengan COO metilnya. Yang lainnya sama. Bedanya pada produk. Produknya berupa metil keton ya. Oke, ini ada latihan juga. Bagaimana membuat senyawa berikut melalui jalur sintesis ester asetoasetat. Saya rasa tidak perlu saya berikan contoh ya, biar videonya tidak terlalu panjang dan belajarnya tidak bosan. Oke, baik, itu kuliah untuk video kali ini, sehingga untuk senyawa polifungsional atau karbonil atau senyawa karbonil ya, baik aldol maupun ester malonat dan ester asetoasetat. Semoga kuliah
hari ini bermanfaat, dan sampai bertemu lagi pada video berikutnya pada bab yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and healthy. Happy to